pagi Bunda. Apa kabarnya hari ini? Baik dong, luar biasa. Yes. Iya. Bentar dulu Bun. Kita sapa dulu dong adik-adik yang Oh lupa. iya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ya Kak Andre ya. Bunda bersama Kak Andre ngajak adik-adik beribadah pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita ibadah, kita siapkan Alkitab, kita siapkan buku Kidung Cerianya ya. Tapi sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk Kak Andre ya. Ayo Bun, aku punya ide nih Bun. Apa itu? Bagaimana kalau kita nyanyi lagu Aku Bersukacita? Oh iya, Aku Bersukacita, iya. Ya, adik-adik kita nyanyi bersama-sama ya, Kak Andre ini pakai gitar. Tapi bangkit berdiri adik-adik, biar semangat. Udah siap? Siap. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, kita sudah bersukacita. Sekarang kita akan memulai ibadah. Kita berdoa dulu, minta Tuhan membimbing di dalam ibadah kita ya. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik mengikuti Bunda berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah IMPA di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, agar kami mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ibadah dari awal sampai akhir kami serahkan ke tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah habis berdoa. Nah sekarang adik-adik boleh duduk sambil dibuka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria nomor 19. Ya, judulnya Yang Maha Kasih. Udah ketemu adik-adik? Oke. Nah sekarang mari kita nyanyi bersama-sama ya. Bait 1 dan keempat ya Kak Andre. Bait 1 dan keempat adik-adik, jangan lupa. Ayo. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah mengasihi pun bagiku. Aku selamatkan oleh kasih-Nya kepada
Oke adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan ya Kak Andrea. Iya benar. Sekarang adik-adik duduk yang manis. Perhatikan nanti dari Bunda Meta akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, adik-adik duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Oke, selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ketemu lagi bersama dengan Bunda Meta. Nah, pembacaan firman hari ini dilakukan oleh Bunda Meta. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita berdoa. Ayo, sikap berdoanya bagaimana? Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menuntun kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Ayo ambil Alkitabnya. Buka Alkitabnya. Buka Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Sudah? Nah, pembacaan Alkitab pada minggu ini Bunda putar melalui video. Ayo kita saksikan bersama-sama videonya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka
akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab melalui video. Nah, Bunda sekarang mau bertanya loh. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus itu siapa? Siapa? Nah, benar, Tuhan Yesus itu adalah ada juru selamat, sang penebus, terus apalagi? Anak Allah, terus apa? Yang mengubah dunia. Nah, adik-adik, kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan Yesus sering dipertanyakan, sering ditanya sama orang seperti ini. Mengapa kita percaya kepada Yesus? Mengapa kita pergi ke gereja? Terus mengapa kita harus sering berdoa? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering kita dengar di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Nah, adik-adik, Rasul Paulus juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Kapan ya, Bunda? Ayo, kapan Rasul Paulus dipertanyakan seperti itu? Saat Rasul Paulus berada di kota Roma. Ngapain ya Rasul Paulus berada di kota Roma? Ngapain? Ya, benar. Rasul Paulus berada di kota Roma untuk mewartakan Injil dan mewartakan keselamatan kepada orang-orang Yahudi yang berada di kota Roma. Nah, adik-adik, saat berada di kota Roma, Rasul Paulus mengundang para pemuka agama Yahudi yang berada di kota Roma. Mengapa Rasul Paulus mengundang mereka? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Nah, benar, Rasul Paulus ingin menjelaskan maksud kedatangan Rasul Paulus di kota Roma, yaitu untuk mengabarkan warta keselamatan. Nah, selain itu, Rasul Paulus juga ingin menjelaskan kepada para pemuka agama Yahudi di kota Roma agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa Rasul Paulus tidak melanggar hukum ataupun adat istiadat orang Yahudi. Mengapa? Karena Rasul Paulus sendiri adalah orang Yahudi yang sudah mengenal Kristus, adik-adik. Benar. Nah, adik-adik, Bunda mau nanya, kira-kira mau nggak ya para pemuka agama Yahudinya bertemu dengan Rasul Paulus? Mau, adik-adik? Nah, para pemuka agama Yahudi membuka diri untuk bertemu dengan Rasul Paulus. Mereka juga ingin mendengarkan tentang iman dan warta keselamatan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus menggunakan kesempatan itu, adik-adik, sehingga pertemuan antara Rasul Paulus dengan para pemuka agama Yahudi tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali. Dalam pertemuan itu, Rasul Paulus dengan semangatnya mengabarkan tentang warta keselamatan mengenai Tuhan Yesus. Nah, apakah semua pemuka agama Yahudi menerima pengajaran dari Rasul Paulus? Tidak, adik-adik, tidak semuanya menerima. Ada juga yang menolak dan tidak percaya akan pengajaran warta keselamatan Rasul Paulus. Tetapi adik-adik, Rasul Paulus tidak putus asa. Ia tetap semangat untuk mewartakan keselamatan. Ia tetap semangat untuk memberitakan Injil mengenai pribadi Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Rasul Paulus sadar bahwa dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pewartaan warta keselamatan, banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi
oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tidak putus asa karena ia percaya bahwa ia akan selalu disertai oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, kalau zaman dahulu tugas pewartaan keselamatan itu adalah tugas para rasul, terutama tugas dari Rasul Paulus. Maka saat ini tugas pewartaan keselamatan itu menjadi tugas kita, tugas bunda, tugasnya adik-adik, tugas mama, tugas papa, tugasnya kakak, bunda-bunda layan, kakak layan, terus ibu pendeta, tugas semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pasti ada adik berpikir, Bunda, pasti kan berat ya tugasnya melakukan warta keselamatan. Iya adik-adik, zaman dahulu saja Rasul Paulus itu mengalami banyak sekali tantangan dan banyak sekali rintangan. Apalagi zaman sekarang, kita pasti banyak menghadapi tantangan dan rintangan dalam melakukan pewartaan keselamatan. Tetapi adik-adik nggak boleh putus asa. Karena apa? Kita harus percaya bahwa dalam menjalankan tugas pewartaan keselamatan, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita adik-adik. Nah, Bunda, ya, bagaimana caranya kita mewartakan keselamatan? Kan kami masih kecil. Nah, banyak loh caranya untuk melakukan warta keselamatan adik-adik. Salah satunya apa? Contohnya yuk. Nah, benar, contohnya kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, walaupun saat ini ibadahnya kita melalui ibadah online adik-adik. Dengan kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita sudah menunjukkan sebagai pribadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, selain itu apalagi? Kalau di rumah bagaimana? Nah, kalau di rumah misalnya mama, papa, kakaknya, om, tante atau kakek neneknya itu lagi menasehati adik-adik, adik-adik nggak boleh melawan, nggak boleh langsung menjawab omongan mereka. Nah, selain itu apalagi adik-adik? Harus menghormati orang yang lebih tua, benar. Adik-adik harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, selain itu apalagi? Kalau belajar, boleh nggak malas-malasan? Nggak boleh ya. Jadi harus rajin belajar. Nggak boleh menyontek kalau lagi ujian atau lagi buat tugas. Kemudian apalagi adik-adik? Misalnya kalau adik-adik di sekolah nih, walaupun saat ini kita lagi di sekolah online. Nah, kalau adik-adik punya bawa bekal nanti kalau sudah masuk ke sekolah kembali, nah bawa bekal yang banyak. Terus teman-teman adik-adik ada yang nggak bawa bekal, adik-adik berbagi dengan temannya. Nggak boleh cuek ya adik-adik. Selain itu apalagi? Harus apa? Harus mengasihi sesama adik-adik. Iya, kita harus mengasihi sesama, tidak peduli orang itu mau yang jelek, cantik, kulitnya putih, kulitnya hitam, terus apa? Sawo mateng, yang gemuk seperti Bunda ataupun yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang kaya, yang miskin. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus membantu sesama kita. Nah, dengan kita melakukan hal-hal seperti itu adik-adik, kita sudah melakukan tugas kita untuk mewartakan keselamatan. Dengan kita melakukan hal seperti itu, akan banyak orang yang akan menjadi percaya akan kepada Yesus Kristus. Nah, Bunda yakin adik-adik dan Bunda dan semua orang yang
percaya kepada Yesus Kristus akan tetap semangat untuk mewartakan keselamatannya. Jadi mulai sekarang mari sama-sama mewartakan keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sampai sini dulu pembacaan firman kita, kiranya dapat berguna bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, tibalah saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Nah, ayo adik-adik ambil sikap berdoanya bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu mewartakan keselamatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berada dalam wabah corona. Kiranya Engkau selalu menjaga kami dari segala mara bahaya dan segala penyakit, dan selalu memberi kami kesehatan. Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga ke jajaran terendah. Kiranya mereka dapat mengambil suatu keputusan, kebijaksanaan untuk rakyatnya. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu untuk Mama, Papa. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka Tuhan, memberikan kesehatan serta rezeki, sehingga dapat mendidik kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa mendoakan Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang beserta keluarga. Kiranya Engkau memberkati beliau sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk membimbing kami umat-Nya dalam mewartakan keselamatan. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas untuk anak kelas TK. Perhatikan video yang mudah tampilkan ya. Pertama-tama kita siapkan satu lembar kertas. Setelah itu kita lipat kertasnya menjadi dua bagian ya. Seperti ini. Setelah kita lipat menjadi dua bagian seperti ini, yang bagian depannya kita lipat kembali ke atas seperti ini. Oke, kemudian kita bisa menggambar bibir di bagian sini dan di bagian bawah. Oke, hasilnya akan seperti ini. Dan kita buka. Ada tulisan seperti ini. Selamat berkreasi. Aktivitas untuk kelas kecil. Bahan-bahan yang dibutuhkan: kertas putih, pulpen atau pensil, kemudian pensil warna atau krayon, yang terakhir gunting. Cara membuatnya: pertama-tama adik-adik membuat dua gambar hati yang saling berdampingan. Kemudian adik-adik gunting gambar hati yang telah dibuat, tetapi gambar hatinya tidak terputus ya adik-adik. Nah, di sisi gambar hatinya adik-adik menuliskan nama adik-adik, terus dilanjutkan dengan kalimat
mau mewartakan keselamatan. Dan di sisi satunya lagi, sisi sebelah kanannya, adik-adik bisa menghiasnya. Perhatikan gambar yang Bunda tampilkan sebagai contoh. Untuk aktivitas anak kelas tanggung, bahan-bahan yang dibutuhkan: kertas HVS warna putih, pulpen atau pensil, pensil warna. Cara membuatnya, pertama-tama kertas HVS-nya adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Setelah dilipat, buka kembali lipatannya. Lalu, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, ujung dari kertas HVS-nya digabungkan, ditemukan di tengah-tengah kertas. Nah, kemudian adik-adik untuk kertas bagian luarnya di sisi kiri pojok, adik-adik menggambarkan gambar jendela. Setelah itu, adik-adik menarik garis dari atas ke bawah sampai ujung sisi sebelah kanannya. Nah, di sisi dalam kertas yang adik-adik lipat tadi, adik-adik membuat gambar Alkitab, di mana sisi sebelah kiri berisi Alkitab. Kemudian adik-adik menuliskan nama adik-adik, dilanjutkan dengan kalimat mau semangat mewartakan keselamatan. Dan untuk sisi sebelah kanan bagian dalam, adik-adik membuat gambar Bapak Paulus, di mana gambar Bapak Paulus bisa adik-adik gambar sendiri atau adik-adik ambil dari buku lain. Demikian tugas aktivitas anak kelas tanggung. Contohnya ada di samping ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengar firman Tuhan dari Bunda Meta, ya Kak Andrea? Ya. Kemudian sekarang kita akan menutup ibadah kita. Tapi kita tutup dengan satu buah lagu ya. Oke, kita nyanyi dari Kidung Ceria 213. Silakan dulu adik-adik bangkit berdiri dulu, dibuka Kidung Cerianya nomor 213. Judulnya Dengar Panggilan Tuhan. Udah siap adik-adik? Bunda udah siap? Siap. Oke. Ayo kita mulai ya. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Oke adik-adik, masih tetap berdiri. Kita akhiri ibadah Minggu pagi hari ini dengan berdoa ya. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman dan penderitaan-Mu dalam ibadah kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Berkatilah kami dalam seminggu ke depan, di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan ingat adik-adik, aktivitas Kerjakan. dikerjakan. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.